Pai Zahra Uzara Setio Wibowo dari kelas 1 Tata Boga 4 dengan NIM 9420250084. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan jawaban dari soal UTS. Dari nomor 1, jelaskan sumber psikologi sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Psikologis. Di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan. Ataukah ateis tidak bertuhan? Realistisnya, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Sosial budaya. Secara teoretis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa, bukan santri. Historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Yuridis. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Kedua, UUD 1945 hasil amandemen. Yang ketiga, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nomor 4, UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Nomor 5, PP nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Nomor 6, PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 7, UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nomor 2, jelaskan secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni A. Aslam artinya berserah diri atau tunduk patuh, B. Salam artinya damai atau kedamaian, dan C. Salamah artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Selanjutnya nomor 3, apa yang dimaksud al-umuru bimakasidiha? Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-masyakatu tajlibut tasyir, kesukaran itu menarik kemudahan. Ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Al-datu muhakamah, ada kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Jawabannya, pertama, al-umuru bimakasidiha, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih.
Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak berkentut. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut tasyir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah inilah munculnya rukhas, kemudahan yang meringankan. Misalnya menghasar sholat di perjalanan. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh duduk dengan lain jenis di kendaraan umum dan lain-lainnya. Adapun faktor yang membuat sukar adalah kepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran lainnya. Keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah seperti memberantas praktik curang dalam bisnis, jinayah, hukuman yang membuat jera para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, dan munakaat seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir sub-sub kaidah, antara lain darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyalih. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum. Untuk menghilangkan kemiskinan guru mengaji harus didahulukan daripada memperindah bangunan masjid untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Kelima adalah al-adatu muhakamah. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Selanjutnya nomor 4, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Adapun Ginanjar 2004 halaman 107 sampai 109 berpendapat spiritual merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Selanjutnya nomor 5, apa yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr, terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Sejalan dengan itu, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Selanjutnya nomor 6, apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Jawabannya, menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Nomor 7, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah, bahagia, terbagi 2. Jelaskan.
Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa ada bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Selanjutnya nomor 8, menurut Ibn Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jelaskan. Syekh Ibn Arabi abad ke-14, ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibn Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam bentuk insan kamil. Nomor 9, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi. Sebutkan dan jelaskan. 7 macam nafsu dan tangga tersebut adalah sebagai berikut. A. Nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dengki. B. Nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka. Nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana. Nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah. Nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wirai. Nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. Nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu, yakni ainul yakin. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia. 2. Menggunakan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani. 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat sebagai perempuan. 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan 7. Mengajak manusia agar saling menolong. Mungkin sampai situ saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.